Halo Kak Lovers, kita ketemu lagi di playlist dibacain. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin bacain novel Kahlil Gibran, judulnya Sayap-Sayap Patah yang diterjemahkan langsung oleh Mbah Sapardi Djoko Damono. Teruntuk Kak Lovers yang belum dengerin episode 1 sampai episode 5, bisa banget kalian tonton di video-video sebelumnya agar ceritanya nyambung nih sama episode terbaru yang bakal Mimin bacain. Episode terbaru ini adalah episode 6 karena ceritanya agak panjang, jadi di sini Mimin pecah menjadi dua part. Jadi kali ini Mimin bakal bacain episode 6 part 1. Tapi sebelum Mimin bacain episode 6 ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Episode 6 part 1 judulnya Prahara dan beginilah ceritanya. Suatu hari, Faris Effendi mengundangku makan malam. Aku menerima. Jiwaku lapar akan roti ilahi yang ditaruh oleh surga di tangan Selma. Roti rohani yang membuat hati semakin lapar, justru jika semakin banyak memakannya. Roti inilah yang dicicipi oleh Kais, penyair Arab, Dante, dan Sapo, sehingga hati mereka terpanggang. Roti yang disiapkan Dewi dengan nikmatnya kecupan dan pedihnya air mata. Ketika sampai di kediaman Faris Effendi, aku melihat Selma sedang duduk di bangku kebun. Kepala disandarkan di pohon. Tampak seperti pengantin dengan gaun sutra putihnya, atau seperti pengawal yang menjaga tempat itu. Tanpa suara aku mendekat dan duduk di dekatnya. Aku tidak bisa bicara. Aku memilih diam. Satu-satunya bahasa hati, tetapi aku merasa bahwa Selma sedang mendengarkan panggilanku yang tanpa kata dan mengawasi roh jiwa yang ada di mataku. Beberapa menit kemudian laki-laki tua itu keluar dan menyambutku seperti biasa. Ketika ia mengulurkan tangan, aku merasa seolah diberkahi dengan rahasia yang menyatukan aku dan anak perempuannya. Ia pun berkata, "Makan malam sudah tersedia anak-anakku, mari kita makan." Kami bangkit dan mengikutinya. Mata Selma bersinar. Karena perasaan baru ditambahkan pada cintanya oleh ayahnya yang memanggil kami anak-anaknya. Kami duduk di meja menikmati makanan dan mencecap anggur tua, tetapi jiwa kami hidup di dunia nun jauh di sana. Kami mendambakan masa depan dan kesulitannya. 3 orang dipisahkan oleh pikiran masing-masing, tetapi disatukan oleh cinta. 3 orang tanpa dosa dengan penuh perasaan, tetapi kurang pengetahuan. Sebuah drama sedang dipentaskan oleh seorang lelaki tua yang mencintai anak perempuannya dan peduli pada kebahagiaannya. Seorang perempuan berusia 20 yang menatap masa depan dengan kegelisahan, dan seorang laki-laki muda penuh mimpi dan kekhawatiran, yang belum lagi meneguk anggur hidup ataupun cuka kehidupan, yang mencoba menggapai ketinggian cinta dan pengetahuan, tetapi tak mampu mengangkat dirinya. Kami duduk bertiga dalam suasana temaram, sedang makan dan minum di dalam rumah sepi itu, dikawal oleh mata-mata surga. Tetapi di dasar gelas-gelas kami tersembunyi kepahitan dan kesedihan yang pekat. Ketika kami selesai makan,
Salah seorang pelayan mengatakan ada seorang laki-laki di pintu yang ingin bertemu Faris Effendi. "Siapa ya?" tanya orang tua itu. "Utusan uskup," kata si pelayan. Ada saat hening ketika Faris Effendi memandangi anak perempuannya seperti seorang nabi memandang ke surga untuk menebak rahasianya. Lalu, ia berkata kepada pelayan itu, "Suruh ia masuk." Ketika si pelayan pergi, seorang laki-laki berpakaian seragam dan berkumis panjang yang keriting masuk dan memberi salam kepada orang tua itu, lalu berkata, "Yang mulia uskup mengutusku menjemput tuan dengan kereta pribadinya. Ia ingin membicarakan urusan penting dengan tuan." Wajah orang tua itu seperti tertutup awan dan senyumnya lenyap. Setelah sejenak berpikir dalam-dalam, ia mendekatiku dan berkata dengan suara ramah, "Kuharap kau masih di sini ketika nanti aku kembali, karena Selma pasti menikmati kehadiranmu di tempat yang sunyi ini." Sambil berkata itu, ia berpaling kepada Selma dan tersenyum. Bertanya kepada anak perempuannya apakah ia setuju. Gadis itu menganggukkan kepala. Gadis itu menganggukkan kepala, tetapi pipinya memerah. Dan dengan suaranya yang lebih manis daripada musik lira, ia berkata, "Aku akan berbuat yang terbaik, Ayah, untuk membuat tamu kita betah." Selma memperhatikan kereta yang telah membawa ayahnya dan utusan uskup sampai menghilang. Lalu ia duduk di hadapanku, di atas dipan yang ditutupi sutra hijau. Ia tampak seperti bunga lili yang condong ke hamparan rumput hijau karena angin sepoi dini hari. Ia tampak seperti bunga lili yang condong ke hamparan rumput hijau karena angin sepoi dini hari. Adalah kehendak surga bahwa aku harus bersama Selma sendirian. Malam hari, di rumahnya yang indah yang dikelilingi pohon-pohon, tempat kesunyian, cinta, keindahan, dan kebaikan berdiam bersama. Kami sama-sama diam. Masing-masing menanti yang lain bicara, tetapi perkataan bukanlah satu-satunya cara memahami di antara dua jiwa. Bukan suku kata yang keluar dari bibir dan lidah yang membuat hati berpadu. Ada sesuatu yang lebih hebat dan murni daripada yang dituturkan mulut. Keheningan menerangi jiwa kita, berbisik kepada hati kita, dan menyatukan mereka. Keheningan memisahkan kita dari diri kita, membuat kita melayari cakrawala jiwa dan membuat kita dekat dengan surga. Ia membuat kita merasa bahwa tubuh tidak lebih dari penjara dan bahwa dunia ini hanyalah tempat pengasingan. Selma memandang kepadaku dan matanya mengungkap rahasia hatinya. Lalu ia berkata pelan, "Mari pergi ke kebun dan duduk di bawah pepohonan dan memandang bulan muncul dari balik perbukitan." Aku bangkit dengan patuh dari tempat dudukku, tetapi aku ragu. "Tidakkah kau pikir akan lebih baik kita tetap di sini sampai bulan itu muncul dan menyinari kebun?" Dan aku melanjutkan, "Kegelapan menyembunyikan pohon-pohon dan bunga-bunga. Kita tak bisa melihat apa-apa." Gadis itu pun berkata,
Kegelapan menyembunyikan pohon-pohon dan bunga-bunga dari penglihatan kita. Tetapi ia tidak akan menyembunyikan cinta dari hati kita. Menuturkan kata-kata ini dengan nada aneh, gadis itu mengalihkan pandangannya ke jendela. Aku tetap diam, merenungkan kata-katanya, menimbang makna sesungguhnya dari setiap suku kata. Lalu, gadis itu memandang kepadaku seolah ia menyesali yang sudah dikatakannya, dan mencoba mengambil kembali kata-kata itu dari telingaku dengan keajaiban matanya. Mata itu bukanlah membuatku lupa pada apa yang dikatakannya, tetapi malah mengulang lewat kedalaman hatiku dengan lebih jelas kata-kata indah yang sudah terpatri abadi di dalam ingatanku. Setiap kecantikan dan kehebatan di dunia ini diciptakan oleh satu pikiran atau perasaan di dalam seseorang. Setiap hal yang kita saksikan hari ini, yang dibuat oleh leluhur kita, adalah sebelum penampilannya, suatu pikiran di dalam benak seorang laki-laki atau dorongan di hati seorang perempuan. Revolusi yang menumpahkan begitu banyak darah dan membuat pikiran manusia berpaling pada kebebasan adalah gagasan seorang laki-laki yang hidup di tengah-tengah ribuan laki-laki. Perang yang menghancurkan kerajaan merupakan suatu pikiran yang ada di dalam pikiran seseorang. Ajaran tertinggi yang mengubah jalur kemanusiaan adalah gagasan manusia yang kepandaiannya memisahkannya dari lingkungannya. Satu pikiran membangun piramida, membangun kejayaan Islam, dan menyebabkan terbakarnya perpustakaan di Alexandria. Suatu pikiran akan datang kepadamu malam hari dan akan mengangkatmu kepada kejayaan atau membawamu ke tempat suaka. Satu pandangan dari mata seorang perempuan akan mengubahmu menjadi laki-laki paling bahagia di dunia. Satu kata dari bibir seorang laki-laki akan menjadikanmu kaya atau miskin. Kata yang dituturkan Selma malam itu menahanku di antara masa lalu dan masa depan. Seperti perahu yang melempar jangkar di tengah lautan. Kata itu menggugahku dari tidur masa muda. Kesunyian dan menempatkan aku pada tahapan ketika kehidupan dan kematian memainkan perannya. Harum bunga-bunga bercampur dengan angin sepoi terasa ketika kami masuk ke dalam dan duduk diam di bangku di dekat pohon melati, mendengarkan napas alam yang sedang tidur, sementara di langit biru mata surga menyaksikan drama kami. Bulan muncul dari belakang Gunung Sunin dan bersinar di atas pantai, bukit, dan perbukitan, dan kami bisa melihat desa-desa di sepanjang lembah seperti sesuatu yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kami bisa menyaksikan keindahan seluruh Lebanon di bawah sinar perak bulan. Penyair barat menganggap Lebanon sebagai tempat dari cerita dongeng. Dilupakan sejak zaman Daud dan Solomon dan nabi-nabi, seperti Taman Firdaus hilang setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Bagi para penyair barat itu, kata Lebanon merupakan ungkapan puitis yang berkaitan dengan sebuah gunung yang sisi-sisinya disirami wewangian aras suci. Hal itu mengingatkan mereka pada kuil-kuil tembaga dan marmer yang berdiri kokoh tak bisa roboh, dan pada sekawanan kijang yang sedang makan di lembah-lembah. Malam itu aku menyaksikan Lebanon yang bagai impian dengan mata seorang penyair.
Oke, gimana Kadapa Lovers dengan episode 6 part 1-nya? Di sini Selma sudah mengungkapkan cinta dan romantisnya di sini. Emang bener ya? Memang bener ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan saling mencintai, mereka tidak membutuhkan kata-kata romantis, kata-kata puitis, ataupun kata-kata gombalan yang untuk mendeklarasikan sebuah perasaan. Seperti Selma dan si tokoh aku ini, di sini mereka mengekspresikan rasa dan perasaan yang ada di hati mereka itu melewati tatapan mata, karena itu adalah bahasa hati yang kedalamannya tidak terjangkau, lebih dalam dan lebih luas maknanya dibandingkan kata-kata yang hanya dibatasi oleh jumlah kata. Sumpah, cerita ini tuh memang bagus banget, so sweet banget, romantis banget, dan kata-katanya dalam banget, puitis banget. Mimin suka banget, dan Mimin bakal lanjutin bacain episode 6 part 2-nya. Akan di-upload besok sesuai dengan jadwal ya, karena playlist dibacaan ini selalu update tiap hari. So, buat Kedap Lovers, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi kalian agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari episode-episode terbaru dari playlist dibacain. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Kadapo Official. See you next time. Bye.